Memang keislaman kamu sampai seberapa? Wong Kanjeng Sunan yang lainnya 8 orang ini loh, Mbak. Sinuwun Agung ini kan bukan orang main-main, Mbak, keislamannya. Iya, iya. Kalau memang Kanjeng Sunan Kalijogo itu walinya setan, kan nggak mungkin, Mbak, didudukkan di satu mimbar sama beliau-beliaunya ini. Waduh, kayaknya Firanda ini jauh lebih wali, Mbak, daripada Kanjeng Sunan Ampel. Wali anyaran atau wali baru. Sampai ngamuk-ngamuk, sampai bilang ini Ustadz bajingan ini. Kalau saya nggak gitu, ngapain? Makanya orang-orang yang ikut-ikut Firanda, ikut Badrus Salam, ikut Khalid Basalamah itu mudah-mudahan dengar gitu Mbak omongan saya. Iya, iya. Orang kayak begini kok masih aja kamu jadikan Ustadz, kamu jadikan panutan, kamu jadikan sumber keislaman. Iya, pikiran kalian ini di mana gitu loh Mbak, jamaahnya itu Mbak. Iya, iya, iya. Masa kamu cari kebenaran itu dengan cara yang kayak begini, suka nggak suka dengan itu? Kalau aku bilang ini bukan kepentingan, kamu juga ada rasa suka sama nggak suka gitu. Rahayu, 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 selamat siang saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Masih cangkruan dengan Pak D. Agus, spiritualis Nusantara. Di tepi sungai Brantas, airnya juga mulai surut daripada yang kemarin meluap. Nah, Rahayu Pak D. Rahayu Mbak. Nah, Pak D. Agus masih ingat waktu kita bikin konten perjanjian fiktif selama 500 tahun itu. Iya. Subakir sama Romo Ismoyo Jati itu. Iya. Itu kan banyak netizen yang komplain dengan saya. Apa itu kalau antara Syekh Subakir dan Romo Semar itu fiktif, apa keberadaan Wali Songo juga fiktif? Nah, ini tolong penjabarannya Pak D. Ini kok nanyanya ini agak gimana gitu loh, bolo-bolo ini. Iya. Jabarkan Mbak ya. Iya, iya Pak D. Salam Rahayu, Rahayu, salam kenyataan dan Rahayu, salam kasunyatan. Rahayu. Jadi gini Pak, ini yang bikin kita bingung. Ya. Kalau kisahnya Kanjeng Syekh Subakir sama Romo Semar atau Romo Ismoyo Jati, Iya. itu saya kurang percaya Mbak cerita itu. Kalau Syekh Subakir datang ke sini dan beliaunya itu menyebarkan agama, itu saya percaya Mbak. Tapi kalau ceritanya yang kayak begitu itu saya sama sekali nggak percaya. Itu ya Mbak, kuncinya Iya, ya. iya. Kalau mau lebih jelasnya ya coba lihat lagi aja konten kita itu ya Mbak. Mbak-mbak atau mas-mas netizen itu masalah 500 tahun perjanjian fiktif itu. Iya. Nah yang sekarang kita bahas itu bab masalah Wali Songo. Itu sebenarnya dari dulu Mbak, saya kok mau ngomong masalah itu ya. Wali Songo itu nyata Mbak. Nyata deh. Nyata Mbak. Makamnya ya ada, bukti-bukti bangunan-bangunan peninggalannya beliau-beliau ini kan Sinuwun Suci ini juga banyak. Iya, iya. Iya. Justru ini yang bikin saya jengkel gitu Pak. Apa Mbak yang bikin jengkel? Perjanjian Syekh Subakir sama Kanjeng apa itu sama Romo Ismoyo Jati Iya. itu yang jelas-jelas kontradiktif itu malah dipercaya, ya Mbak? Iya. Sedangkan adanya Wali Songo malah dikaburkan atau ditiadakan. Loh, ada juga itu yang berusaha mengaburkan Pak D ya, cerita Wali Songo. Gimana? Ya ini loh, makanya tak ceritain panjang lebar. Iya, ya, iya, Pak, ya. gimana, Tak ceritain gimana. panjang lebar. Iya. Ini saya nggak bahas apa-apa. Tetap Iya. yang saya salahkan orang-orang ini. Siapa lagi Mbak kalau nggak sahabatnya Mbak Ageng itu, orang sebelah. Iya, iya, iya. Orang Wahabi Salafi. Terutama orang tiga ini. Khalid Basalamah, Badrus Salam sama Firanda. Iya, iya. Ngerti sendiri dong Mbak. Iya. Wali Dewan Wali itu kan Wali Songo ya Mbak ya. Iya, Ya di buku kitabnya Romo yang saya baca itu iya. bunyinya gini Mbak. Wali Wolu Songo Kinari 10 panutup. Wali Wolu itu siapa sih Mbak? Ini loh Mbak. Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim, Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Derajat ya, Ya. Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Gunung Jati.
Kan 8. Iya. Mengangkat Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menjadi wali ke-9. Gitu loh, Mbak. Gitu, Lah 10 ya. panutupnya itu Kanjeng Sesiti Jenar. Waktu itu Kanjeng Sesiti Jenar masih belum berulah ya, Pak ya. Iya, iya. Ngomong bab masalah Manunggaling Kawula Gusti itu. Nah, Iya. sudah kita nggak bahas itu. Nah, ini yang aneh, Mbak. Wali Songo kok malah mereka sangkal, gitu loh, Mbak. Kayak si Firanda bilangnya katanya Kanjeng Sunan Kalijogo itu walinya seton. Ya, Mbak? Iya, iya, iya. Terus kalau Basal Hama bilang wayang itu haram. Badrus Salam bilangnya ada wali kok menyebarkan agama pakai alat musik, pakai bonang, pakai gamelan. Bukankah alat musik itu diharamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loh, ini kan sudah komplit, Pak. Iya, 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 iya. Coba omongannya orang tiga ini ditarik garis benang merah, Pak. Itu yang diserang kan Kanjeng Sunan Kalijogo toh. Ketiganya itu kan mainannya Kanjeng Sunan Kalijogo toh, Pak. Iya, iya, betul. Wayang itu medianya Kanjeng Sunan Kalijogo Iya. untuk menyebarkan agama Islam, ya, Mbak. Termasuk bonang gamelan. Iya. Sekarang ada tak orang itu tanggapan wayang, main wayang terus nggak pakai gamelan ada. Ya nggak ada. Lah, itu dimusrik-musrikan sama Badrus Salam itu, Mbak. Hmm. Iya. Yang lebih kacau lagi si Firanda ini, Mbak. Malah Kanjeng Sunan Kalijogonya dibilang waline setan. Alasannya dia simpel. Kalau untuk menjadi seorang wali hanya dengan duduk di sampingnya sungai terus jadi wali, saya pikir itu walinya setan. Nah ini loh, Mbak. Jenengan tak ajak berpikir yang cerdas. Ya? Iya, 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 Pak. Yang ngangkat Kanjeng Sunan Kalijogo jadi wali itu siapa, Mbak? Kan Ya. bukan Pak Mudin Sakur ya, Mbak ya? Ya, bukan. Bukan lah. Pak RT Solikin ya, Mbak? Iya, iya. Ya, Yang ngangkat ini termasuk 8 Dewan Wali. Dewan loh, Mbak. Wali, iya. Loh, kayak Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Gunung Jati dan yang lain ini loh, Pak. Ini loh, beliau tuh loh mengakui kewaliannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Iya, iya. Loh lah kok anak kemarin sore kayak Firanda malah dia meragukan Kanjeng Sunan Kalijogo, sudah gitu diumpa-umpa lagi. Katanya Kanjeng Sunan Kalijogo walinya setan. Lah ini loh, Mbak. Nah, kamu ini ngomong apa? Gitu loh. Betul ya, Mbak? Iya, gak nalar sama Kok sekali. nggak nalar lah. sama sekali? Iya. Memang keislaman kamu sampai seberapa? Uang Kanjeng Sunan yang lainnya 8 orang ini loh, Mbak. Sinuwun Agung ini kan bukan Iya. orang main-main, Mbak, keislamannya. Iya, iya. Loh, kalau memang Kanjeng Sunan Kalijogo itu walinya setan, kan nggak mungkin, Mbak, didudukkan di satu mimbar sama beliau-beliaunya ini. Waduh, kayaknya Firanda ini jauh lebih wali, Mbak, daripada Kanjeng Sunan Ampel. Wali anyaran atau wali baru. Sampai ngamuk-ngamuk sampai bilang ini Ustadz bajingan ini. Kalau saya nggak gitu, ngapain? Makanya orang-orang yang ikut-ikut Firanda, ikut Badrus Salam, ikut Khalid Basalama itu mudah-mudahan dengar gitu, Mbak, omongan saya. Iya, iya. Orang kayak begini kok masih aja kamu jadikan Ustadz, kamu jadikan panutan, kamu jadikan sumber keislaman. Iya, pikiran kalian ini di mana gitu loh, Mbak, jamaahnya itu, Mbak. Iya, iya, iya. Masa kamu cari kebenaran itu dengan cara yang kayak begini, suka nggak suka dengan itu? Kalau aku bilang ini bukan kepentingan, kamu tuh ada rasa suka sama nggak suka. Gitu. Iya, betul. Iya, kan kurang satu yang belum, Bang. Apa itu, Pak? Kok nggak bilang Blangkon sama Sorjan itu pakaiannya setan, jubahnya iblis? Kok nggak bilang gitu ya? Iya, iya. Itu saya dulu tuh ketawanya itu gini loh, Mbak. Orang tiga ini kok aneh ya, yang diserang itu kok Kanjeng Sunan Kalijogo tok gitu loh, Mbak. Kan yang lainnya ada, kenapa nggak Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim, Kanjeng Sunan Giri? Kenapa kok Kanjeng Sunan Kalijogo tok? Lah, karena semuanya orang tahu, Mbak, Kanjeng Sunan Kalijogo ini kan guru suci, Mbak. Beliau ini kan wali tapi sejawani. Iya, iya. Tahu ya, Mbak, maksudnya, Mbak? Tahu masih memakai adat dan peradaban Orang Nusantara. Jawa, orang Nusantara. Iya, iya. Jadi intinya kamu itu sudahlah, kamu nggak usah ngomong yang macam-macam orang itu. Iya. Kalau kalian bilang masalah Nusantara itu kamu suka di hati kamu, itu omongan kamu munafik kabeh. Iya gitu. Kadang aku mikirnya itu gini loh, Pak. Sebegitu bencinya ya kamu sama Nusantara ya. Kok semua yang ada hubungannya sama Nusantara itu maunya kamu musnahkan gitu loh. Betul sekali. Iya, Mbak ya? Iya, iya. Betul nggak, Mbak? Memang ini
Kalau menurut pendapat saya mulai adanya penenggelaman peradaban ini Pak De. Iya Mbak, nah kan Iya, itu loh iya. yang kalian harus pikir ya, putra-putri Nusantara yang masih waras, yang belum terpapar virus Wahabiyah ini, Salafiyah ini, yang belum ngikut-ngikut mereka. Yang mudah-mudahan yang mengikut mereka itu sadar setelah mendengarkan omongan saya selama ini gitu. Memang Nusantara kalian tuh mau ditenggelamkan, tapi mereka pakai dalih penyebaran agama. Ini loh Mbak yang kacau tuh Mbak. Betul. Itu terus yang dipakai pusaka. Takajul, bid'ah, turofat, ya kan? Iya, Neraka. iya. Ya. Terus apalagi mbak siksa kubur, nggak dapat syafaat, murtad, itu terus pusakanya mereka ini. Ya sini omongan, aduh kudu mesu-mesu aku balen-balen ngurungok omongan. Iya, iya, iya. Anak-anak tanya kayak begini. Ya, yang ngikutin ustaz-ustaz ini loh Mbak. Iya, saya yakin aku. Kok nggak ada pikiran sama sekali kalian orang kayak gini? Ya karena mungkin sudah terdoktrin dengan apa? Iming-iming dan penakut-nakutan. Jadi akhirnya super manut. Digiring ke sana, manut ke sana seperti angin lembung ini. Kok kalian nggak cari gitu loh sumber pencarian ilmu agama Islam yang bagus? Kan banyak ya. Iya. Ada Gus Muafi, Kang Mas Nuril, ya Mbak, Gus Iya. Fuad. Terus kemarin itu ada Gus Abbas, ya. Iya, kan banyak toh Mbak. Gus Miftah, ya. Iya, banyak Gus sekali. Mus, kan banyak sekali yang bener-bener. Iya. Kok kamu malah milih yang model kayak begini tuh milenial apa sih? Hah? Wes. Aku pikir otak kalian ini kacau, bener. Aku kadang malu. Aku sama kamu lu sama-sama asli buminya loh. Aku nggak ada turunan dari Yaman loh Mbak. Bahkan punya turunan dari Arab nggak? Nggak ada, Nggak Pak ada De. ya Mbak. Nggak Lah ya ada. kalau aku lihat mereka ini super dia Mbak. Bener sedih mereka. Sampai cara pemanggilan Pak De itu juga dirubah. Yang dulunya manggil bapak sama ibu, sekarang harus manggil Umi sama Abi. sama Abi. Ya semuanya diganti Mbak. Sunatan, diganti kitanan, ya. Iya, iya. Mantenan diganti wali matul urus. Apalagi Mbak? Itu nyadran. Nyadran diganti sedekah bumi, Iya. sedekah laut. Ya memang iya. Kamu tinggal percaya apa enggak kalau Nusantara kamu mau dihabiskan? Iya, mau dihabiskan. Kamu nggak boleh percaya sama Nusantara. Tapi mereka dalihnya katanya menyelamatkan Nusantara dari kemusyrikan. Kemusyrikan mbahmu itu dah. Ya, Ustadz ini. Hah? Aku nggak pernah bilang mereka itu Ustadz Mbak. Wes ini tukang ngibul, pendusta tok kamu ini. Ya istilahnya ya tukang obat itu loh. Lah iya. Mirip Kan aneh, tukang dari obat situ aja pinggir saya jalan itu loh. Iya Mbak, dari situ aja saya sudah apa? Ngeri ya, bayangkan kacaunya pikiran kalian bertiga ini. Kenapa kamu nggak bilang kalau ceritanya Kanjeng Subakir itu yang nggak bener atau yang fiktif? Loh karena cerita itu menguntungkan Mbak, iya toh? Dengan Betul. kalanya Romo Semar, dengan adanya ini, ya, Iya. iya kan? Dari orang-orang Nusantara sudah dianggap asorkan, dikalahkan. Sudah dikalahkan. Tapi kalau ceritanya Wali Songo kan lain Mbak. Terutama dengan adanya Sinuwun Agung ini, Kanjeng Sunan Kalijogo, iya toh Mbak? Ya, tapi masih tetap juga dihujat karena memakai apa? Ya pakai wayang, pakai Pakai gamelan wayang, gitu apa kan, itu, pakai iya. belangkon, pakai beskap. Heeh. Layak makanya kenapa yang diserang kok Kanjeng Sunan Kalijogo toh? Yang lainnya kan ada. Iya, iya. Loh ini kan kamu harusnya tanya, jamaahnya itu loh, jamaahnya Badrus baru sama Firanda sama Khalid itu loh. Kan harusnya kamu tanya, iya. Iya, Kenapa betul. kok yang diserang itu Kanjeng Sunan Kalijogo toh? Kok nggak yang lainnya? Gitu loh Mbak. Lah ya apa sih? Kok dari situ aja sudah kelihatan kok kalau omong-omong ngawur. Iya. Iya toh Mbak. Semuanya dibegitukan Mbak. Dan ini mereka maksudnya gimana gitu. Iya. Kalau nggak ngantamnya ke sini, semua Mbak yang berhubungan dengan Nusantara itu mesti dibantai habis. Iya, betul. Sekarang Betul Islam sekali. Nusantara, ya Iya. berapa itu? Pajero itu. Ya sudah saya jelas ngomong Pajero loh Bang. Panjang jenggot otak tinggal separuh katanya yang di Jakarta itu. Hah? Ada Iya, yang iya. bilang Islam Nusantara itu lebih kafir daripada orang kafir. Betul Mbak? Iya, Ada iya. juga itu orang geblek apa itu. Saya yakin bukan Ustadz itu. Ngomongnya apa Mbak? Iya. Orang masuk Islam Nusantara itu dosanya itu lebih apa tuh? Dosanya itu setara dengan menjinahi ibu kandung. Coba bayangkan.
Nah, sampai segitunya. Kalau saya pikir-pikir Pak De ya, mereka-mereka ini walaupun sama-sama agama Islamnya selalu saling berantem dan menjatuhkan. Mungkin ya karena tidak sesuai dengan alirannya. Nah, itu pasti jadi permusuhan. Sepertinya royokan menang. Nanti podo sealirane dimungsuhi lagi karena tidak sejalan dengan akal pikirannya. Ya itulah yang menjadi repot itu. Enggak, Pak. Kalau saya bilang Nusantara itu nggak mungkin repot, Pak. Selama yang ada itu cuma Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Itu loh, Pak. Iya. Ya rumitnya Nusantara, kacaunya Nusantara itu sejak ada orang dua ini loh, Pak. Orang Wahabi, orang Salafi ini loh, Pak. Iya, iya. Ya itu sudah. Karena memang otak mereka ini kebalik-balik, Pak. Pikiran mereka itu terbelit-belit, nggak karuan, nggak tahu mereka ini sebenarnya nyari apa gitu loh, Pak. Iya, wong mereka ini aduh nggak ngerti apa, bilang mereka itu orang Islam gimana gitu. Tak Ya, bilang mereka ya. ini sekte kok, Pak. Sekte. Iya, betul. Wahabi Salafi itu sekte, Mbak, bukan Sekte, agama iya. Islam. Iya. Karena apa ya? Kalian ini kalau ngomong itu ngawurnya itu banget gitu loh. Iya. Kelihatan banget kok, kayak apapun yang mementingkan apa itu mendukung atau searah dengan kepentingan kalian itu wis di support gitu loh, Pak. Iya, iya, betul, betul. Tapi kalau sesuatu itu sudah menghalangi visi dan misi mereka, wis ya ini loh, Mbak, yang disebut dengan para pendusta agama itu ya ini loh, Mbak. Pembohong Iya, iya. itu nggak sama, Mbak, dengan pendusta. Iya, iya, betul, betul. Kalau pembohong itu, Mbak, ya sesuatu yang tidak ada dibilang ada. Iya, itu namanya bohong. Bohong, Mbak. Iya. Dia mengada-ada itu pembohong. Iya. Tapi ini lebih parah, Mbak. Sudah jelas-jelas ada, itu malah dia tiadakan. Loh ini kan tambah lebih kenceng lagi. Ya ini mereka ini, Mbak. Makanya di Iya. Al-Quran sendiri kan disebut gitu, para pendusta agama. Iya. Bukan Iya. pembohong, Mbak. Pendusta itu lebih biadab. Iya, betul. Kayak seorang ayah gitu, Mbak. Sudah jelas-jelas ini anakmu, kamu masih bilang bukan. Nah ini pendusta namanya, Mbak. Iya, betul, betul, Pak. Iya. Anaknya sendiri didustakan. Iya, iya. Yang penting saya nggak punya anak, ngomong sama teman-teman anak saya sudah 3, ya masih nggak masalah, Mbak. Iya, iya. Iya toh, sering kan Iya. ada orang gitu nggak punya Iya. anak, ngomong punya anak, anaknya sudah 2, sudah 3. Ya ini enggak. Itu, Mbak. Apa yang kurang bukti dari Wali Songo itu, Mbak? Masjid Ampel ada, ya, Giri Iya. Kedaton ada. Kalau kurang percaya, tanya aja sama Gus Fuad Pleret itu. Yang beliaunya itu kan cicitnya Kanjeng Sunan Ampel, Pak. Atau tanya sama Gus Nuril. Seingat saya dari YouTube-nya Gus Nuril itu bilang beliaunya itu turunan ke-11 dari Kanjeng Sunan Giri, Pak. Iya, iya. Seingat saya loh, Mbak, ya, Kang Mas Nuril ini. Iya, iya. Loh, itu sama mereka dibilang nggak ada. Kenapa? Karena wali-wali Songo ini, Mbak, ada sangkut pautnya dengan ulama-ulama NU, gitu loh, Mbak. Iya, iya. Yang notabene Islamnya Islam Nusantara. Iya, Loh iya. kayak gini nih, kalau kalian masih nggak sadar, jamaahnya orang 3 loh, Mbak. Wah, wis sembuh, aku nggak ngerti kalian ini sebenarnya bangsa apa? Makhluk apa kalian ini? Aku nggak ngerti gitu loh. Ya mudah-mudahan kita doakan aja Loh, semoga iya, Mbak. mereka itu Dapat hidayah sadar. dan sadar. Iya. Padahal sudah berkali-kali orang bilang, kalau kalian ini beragama harus pakai akal dan pikiran. Agama itu letaknya di akal dan pikiran. Makanya orang gendeng itu, Mbak, gak diwajibkan beragama, apalagi Iya, sholat. iya. Lah mereka ini beragama tapi kayak orang gendeng, gak mikir blas ya apa? Iya tuh, Asal jeplak. asal jeplak, asal ngikut, asal manut, asal nurut Iya. tuh. Kamu ini makhluk apa gitu loh? Gak ngerti aku. Dalil apa sih? Yang kalian pegang itu dalil apa? Gitu loh. Ya mungkin itulah yang dinamakan manusia-manusia bertopeng iblis. Iya, Mbak. Kayak Roma Ajeng dulu bilang, ini ulama-ulama bertopeng iblis ini. Dan itu malah jadi tontonan yang bagus ya. Kalau saya lihat daripada saya dengarkan ceramahnya mereka, mendingan lihat tanda bedes bawa topeng monyet itu malah bisa menghibur hati. Kalau Iya, saya loh ya, iya, kalau iya. kalian nggak tahu gitu loh. Iya. Orang iya. ngomongannya nggak ada yang bener gini masih kalian ikuti ya. Loh, ini loh dasaranku. Kalau kamu tanya kenapa Pak Dagus sampai ngomong kayak gitu, omongannya itu benernya di mana sih mereka itu, Mbak? Benernya di mana? Iya, iya. Ayo, coba aku tanya. Iya. Berapa kali mereka bilang kayak begitu? Sampai PS1 itu loh sama Firanda dibilang pencak silatnya orang musyrik. Ini PS1 ini silat toh, Mbak, bukan karate Iya, toh. iya.
bukan judo toh, bukan Iya. boxer ya. Bukan jujitsu atau Wing Chun toh. Iya, Ini kan iya. Nusantara punya. Iya, iya. Ini loh dimusrik-musrikan sama Firanda ya apa? Ya memang otaknya sudah keblinger, betul memang. Ya memang mereka ini punya misi, Mbak. Pokoknya Iya. apapun yang asalnya dari Nusantara itu mau mereka habisi. Iya, Yang sekiranya apa gitu ya, yang membuat Nusantara itu dikenal dunia, itu mau mereka habisi. Gitu loh. Betul, betul. Betul toh? Ya, Apa yang nggak mudah-mudahan putra-putri Nusantara ini segera sadar, Pak De. Ya yang ngikutin mereka semoga cepat Iya. sadar, Mbak. Mm-mm. Dan kita doakan juga yang belum mengikuti mereka supaya mereka bertambah gilo. Lihat orang-orang ini. Iya, iya, bertambah nek. Dengar omongan saya yang kayak begini. Nggak apa-apa kalau memang kamu nggak terima, kamu reaction aja. Omonganku yang salah di mana? Masalah orang tiga ini. Khalid Basalamah, Badrus Salam sama Firanda ngomongin masalah itu tadi. Iya toh? Iya, Reaction aja tak tunggu, tak rungokkan omonganmu. Loh, masalahnya gini loh Mbak ya. Mohon maaf Mbak ya. Iya. Kalau Mbak Ageng mau sekolah ilmunya orang Islam, Mbak Ageng bisa lari ke Maroko, ke Al-Azhar, ke Mesir atau kemana ya. Iya. Tapi kalau Mbak Ageng mau coba-coba ngotek-ngotek ilmunya orang Nusantara, di sini nggak ada universitasnya Mbak. Kamu mau belajar di mana? Tak ingatkan aja sekali lagi, kamu masuk ke sini tak giles habis kamu. Kamu jangan pakai ajaran yang dari Maroko, dari Al-Azhar sana untuk menimbang atau menyala-nyalakan ajaran Nusantara. Bisa tak bantah habis omonganmu itu. Di Nusantara Mbak nggak butuh dalil hadis Cek Makias Mbak. Iya, Suwer betul itu. sekali. Iya, betul. Makanan apa itu dalil hadis Cek Peradaban Makias? Nusantara sejak Iya. berabad-abad yang lalu sudah luhur sekali kok. Lah iya, saya tanya makanan apa itu dalil hadis Cek Makias kalau untuk orang Nusantara. Bukan orang Islam Nusantara loh Mbak. Orang Iya. Islam Nusantara yang seperti saya dan saudara-saudara saya yang lain itu. Iya, iya. Makanan apa itu? Loh kalaupun dalilnya kayak begitu, kamu lo nerjemahkannya nggak kayak gitu. Lo percaya nggak? Loh, Iya, iya. bahkan tak ingetin satu kali lagi. Masih inget Mbak? Si kampret merah ngomong apa waktu itu? Ya, Iya. Rasulullah pernah bilang loh Mbak, jangan sekali-sekali kamu membaca mantra. Karena dengan membaca mantra, sholat kamu 40 hari nggak diterima. Ini kan maksudnya Rasulullah itu kan mantranya orang jahiliyah. Iya. Betul tuh? Betul, betul. Tapi mereka seret dan mereka artikan seakan-akan itu mantranya orang-orang Nusantara juga kayak begitu. Loh ini loh Mbak, makanya orang Nusantara itu seperti yang saya tadi ngomong. Iya, Nggak butuh iya. dalil lah, itu Cek Makiasmu, nggak butuh. Soalnya Iya, kalian betul. kalau ngartikan itu mesti nggak tepat, gitu loh. Betul sekali. Itu kan terjemahan otak kamu toh. Ya itulah kurangnya masalah pendalaman. Jadi sekedar tahu sudah cuap-cuap Pak De. Loh lah iya. Cuap-cuap dan meruntuhkan atau menjelekkan pihak-pihak yang lain. Itu aja loh salah satu buktinya. Kalau mau tak buka kabeh capek aku. Kok aku malah ngajarin kamu pinter. Aku malah kepingin lihat kamu tetap goblok kok. Iya. Biarkan aja kamu tetap goblok di situ, biar kamu mikir sendiri. Masa mau tak buka semua? Banyak Mbak dalil hadis Cek Makias itu sebenarnya Rasulullah itu ngomongnya nggak gitu Mbak. Tapi mereka artikan kayak begitu. Gitu. Ya karena ada kepentingan-kepentingan Lah iya. itu Pak De. Ya, itu kan mereka rata-rata kalau saya lihat itu kan ustadz-ustadz bayaran sebetulnya itu. Yes, nggak ngerti Mbak. Mereka ini kalau kelompoknya ustadz apa komplotannya bajingan siapa yang paham. Masa kelompok kumpulannya ulama itu omongannya model kayak begitu. Iya kan? Iya, iya. Terus teriak-teriak kilafah nggak karuan. Huh? Ya apa sih? Semuanya orang itu juga tahu kok. Kelakuan mereka kayak apa itu semua orang juga tahu. Iya, Gitu betul. loh, Mbak. Iya kan? Betul. Terus mau kayak gimana? Kayak orang-orang kayak begini nggak butuh Mbak. Nggak butuh omongan yang model kayak begitu. Betul sekali. Ya wis ini aja loh Mbak. Iya. Supaya mereka pakai pertimbangan ya. Iya. Sebenarnya apa sih tujuan mereka? Ada juga yang dulu itu yang ngomong tanya kayak orang mbak-mbak atau mas-mas netizen itu tadi Mbak. Iya. Apa sih Pak De tujuannya orang Wahabi Salafi datang ke Indonesia? Apa betul dah Islam radikal itu Islam garis lurus? Lurus apanya? Lurus itunya. Mereka ini bukan mau menyebarkan agama Mbak. Mereka ini mau menenggelamkan peradaban Nusantaramu. Kamu tinggal percaya nggak dari ceritaku ini aja loh. Kamu mungkin bisa nyaring. Gitu loh Mbak. Iya, iya, betul, Kok betul. kamu betul. bilang agama apa? Di sini yang benar-benar mau Mbak ya menyebarkan agama ya Mbak ya. Iya. Ya, menjaga kemurnian ajarannya Rasulullah. Ya saudara kita di Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah itu. Cuma itu yang saya tahu Mbak.
Romo Ajengan dulu juga bilang begitu. Romo saya yang di pondok pesantren itu. Iya. Sudah kalau kamu mau Islam lari yo ke Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Selain itu, iku wis wong bejat kabeh iku. Aku sing ngomong, lek kamu gak terima. Betul. Loh iya. Iya, betul. Loh wong saya juga lama kok Mbak bergaul sama mereka, Mbak. Iya. Omongannya nggak ada yang beres kok. Iya. Ya apa? Tambah bikin kacau tok gitu loh, Mbak. Iya. Ajaran Islam selain Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah ini. Iya, Mbak, bener itu. Ya apa, Mbak? Bahkan sudah merasa cukup nggak masalah ini tadi Wali Songo ditiadakan Kanjeng Sesubakir itu sampai cukup sekarang jelas ceritanya tetap dan dipuja. sangat paham sekali apa yang menjadi intisari dari itu tadi, penjabaran panjenengan tadi, Pak D. Kenapa Wali Songo kok sampai mau ditiadakan ya toh? Iya, pada intinya mau menenggelamkan Nusantara. Peradabannya itu tadi yang mau ditenggelamkan. Semoga aja putra-putri Nusantara sadar dan menyadari apa yang akan diperbuat oleh mereka untuk menenggelamkan Nusantara ini. Iya, betul, Bang. Kita doakan aja supaya mereka sadar. Iya, sadar dan mau bangkit untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi lagi ya. Dengan Nusantaranya yang murni ya, Pak ya. Iya. Terima kasih, Pak D. Rahayu. Rahayu, Mbak.